Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Diki Takyudin. Selain mengajar mata pelajaran sosiologi, di kelas 10 ini saya juga diberikan tugas untuk mengajar dan mendiskusikan bersama teman-teman mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, ingat ya, sejarah Indonesia bukan sejarahnya dunia. Jadi ada batasan ruang. Di sini ada batasan ruang. Kita akan mempelajari sejarah Indonesia. Sejarah dunia itu hanya sebagai informasi-informasi tambahan yang dapat memperkuat pengetahuan kita pada sejarah Indonesia. Baik, kita akan memulainya dengan mempelajari atau memahami sejarah ini dimulai dari pengertiannya. Oke, kita mulai pengertian sejarah. Nah, sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, mari kita memahami apa sih definisi sejarah itu, apa sih pengertian sejarah itu, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Secara etimologis artinya secara bahasa, secara terminologis artinya secara istilah. Nah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja atau dinasti tertentu. Nah, biasanya kan dalam suatu dinasti itu memiliki akar atau memiliki permulaan. Nah, dalam suatu keluarga atau dinasti itu memiliki permulaan yang ditamsilkan seperti pohon, yang diserupakan seperti bentuk pohon, memiliki akar, batang, kemudian ranting, kemudian daun, kemudian buah. Nah, itu pengertian sejarah. Mengapa sejarah diambil dari kata syajaratun tersebut? Itu. Nah, kata sejarah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi sajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yakni silsilah atau keturunan. Nah, tapi kita juga selain harus memahami mana sejarah secara etimologis, kita juga harus bisa mengambil manfaat dari mempelajari sejarah. Nah, manfaat mempelajari sejarah yang pertama misalkan memberikan pandangan yang lebih luas kepada kita tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi sejarah memberikan pengetahuan yang luas, artinya yang rinci, yang lengkap kepada kita tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, belajar sejarah kita juga dituntut untuk menjadi manusia yang kritis. Gitu, dalam mempelajari sejarah kita dituntut untuk menjadi manusia yang kritis dalam menanggapi suatu fenomena atau peristiwa. Misalnya mempertanyakan apakah dinosaurus itu ada atau apakah manusia purba itu benar-benar ada. Itu. Kemudian siapa yang menghuni kepulauan Indonesia pertama kali? Itu apakah benar Indonesia dijajah selama 350 tahun lebih oleh Belanda? Nah, jangan-jangan Indonesia dijajah selama 350 tahun itu hanya mitos. Nah, itu kan harus kita pelajari, harus kita gali dalam mempelajari sejarah. Itu yang ditanyakan tadi. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan sejarah yang mendorong kita untuk berpikir kritis. Nah, kemudian selanjutnya mempelajari sejarah juga
itu harus dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Nah, ini yang penting. Artinya apa? Artinya kita harus mampu mengambil setiap pelajaran atau hikmah-hikmah dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Kata Bung Karno, gas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, Bung Karno ini memberikan pesan kepada kita untuk tidak melupakan sejarah agar kita tidak kehilangan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat mempelajari sejarah itu kita menjadi lebih menghargai masa lalu. Nah, sehingga apa? Sehingga mempersiapkan masa depan dengan mempelajari apa-apa yang telah kita lalui sebelumnya. Nah, itu manfaat dari mempelajari sejarah. Nah, kemudian setelah kita mencoba membahas tentang sejarah secara etimologis, mari kita pahami sejarah secara terminologis. Baik, kita mulai coba untuk mendefinisikan makna sejarah secara istilahi. Di sini yang pertama ada makna sejarah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI disebutkan bahwa sejarah itu yang pertama ialah asal-usul, keturunan atau silsilah. Nah, ini masih merujuk kepada makna sejarah secara etimologis dalam bahasa Melayu, syajaroh, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, sejarah. Nah, kemudian makna yang keduanya ialah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo. Nah, ini jadi sejarah menurut KBBI yang kedua itu ialah peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masa lalu, riwayat atau tambo. Tambo ini biasanya berisi asal-usul, silsilah, legenda tokoh. Nah, ini biasanya tambo ini menjadi riwayat dalam tradisi masyarakat Padang. Nah, kemudian yang ketiga, makna sejarah menurut KBBI itu ialah pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi uraian kejadian. Nah, sejarah itu tugasnya itu menguraikan kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, artinya di sini sejarah sebagai suatu disiplin ilmu yang menguraikan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi sesuai dengan faktanya yang terjadi pada masa lampau. Jadi sejarah itu harus sesuai dengan faktanya, seperti ia yang apa adanya. Nah, jadi sejarah itu harus apa adanya, harus terlepas dari dongeng, mitos atau legenda dan lain-lain. Nah, itu makna sejarah yang pertama menurut KBBI. Nah, selanjutnya ada makna sejarah menurut pandangan para tokoh-tokoh sejarah. Baik, definisi atau pengertian sejarah menurut para tokoh. Yang pertama dikemukakan oleh Herodotus, yang hidup pada sekitar 484 sampai 425 sebelum Masehi. Nah, mendefinisikan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti. Jadi sejarah itu tidak bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, tapi bergerak melingkar,
yang tinggi dan rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh manusia itu sendiri, karena manusia itu sebagai pelaku sejarah. Jadi manusia yang menentukan gerak sejarah, manusia yang menentukan gerak atau jalan dari sejarah. Nah, Herodotus ini ialah filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad kelima sebelum Masehi. Herodotus ini penting dicatat. Ia dikenal sebagai apa? Sebagai bapak sejarah. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Itu. Jadi orang pertama yang menuliskan peristiwa sejarah atau buku sejarah itu adalah Herodotus. Gitu. Sehingga ia dikenal sebagai bapak sejarah. Tulisannya itu merupakan catatan penyelidikan tentang perang antara Yunani dan Persia. Itu tentang perang antara Yunani dan Persia. Namun dalam tulisannya tersebut, dalam buku sejarahnya tersebut masih terdapat beberapa hal yang kurang akurat dan berbau mitos. Nah, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena zaman ketika Herodotus hidup itu masih sangat kental dengan mitos. Artinya apa? Artinya Herodotus belum sepenuhnya bisa terlepas dari keadaan zamannya di mana ia hidup. Nah, itu Herodotus sebagai bapak sejarah. Nah, jadi kalau nanti di ulangan ada siapa yang menjadi bapak sejarah, jangan Padiki ya, jangan, tapi Herodotus gitu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua definisi dari Ibnu Khaldun. Mendefinisikan Ibnu Khaldun ini hidup sekitar abad ke-12, yaitu hidup antara rentang waktu 1332 sampai 1406 Masehi. Nah, ia mendefinisikan bahwa sejarah itu sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, dalam definisi yang Ibnu Khaldun kemukakan, kita dapat menarik pemahaman bahwa sejarah yang akan kita pelajari ialah sejarahnya manusia, bukan sejarah binatang. Karena binatang tidak memiliki sejarah, gitu, tidak memiliki peradaban. Nah, coba adakah peradaban kambing? Nah, enggak ada kan. Dari dulu kambing ya gitu-gitu aja, hidupnya di kandang yang dibuat oleh manusia, makan, minum, dan tidur pun di sana. Dengan begitu kambing tidak memiliki peradaban. Nah, jadi kita tidak akan mempelajari sejarahnya kambing. Yang kita akan pelajari adalah sejarahnya manusia berdasarkan fakta objektif dengan segala sebab dan akibatnya. Nah, itulah definisi sejarah menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini adalah sejarawan muslim yang berasal dari Tunisia, Afrika Utara. Itu ia dikenal sebagai sejarawan dan juga seorang sosiolog dan ekonom. Karyanya yang terkenal dan monumental di bidang ilmu sosial itu ialah kitab atau buku Muqaddimah. Nah, itu Ibnu Khaldun. Kemudian definisi yang ketiga ada definisi sejarah dari Sartono Kartodirjo, hidup antara rentang waktu
1921 sampai 2007 Masehi. Nah, ia mendefinisikan sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Nah, sejarah dalam arti objektif menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah itu sendiri. Jadi ada sejarah sebagai hal yang objektif atau dalam arti objektif, yaitu sebagai peristiwa yang memang benar-benar terjadi sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa adanya, seperti ia yang mengasihimu dengan apa adanya. Nah, itu arti sejarah dalam arti objektif. Nah, ada juga sejarah dalam arti subjektif. Nah, sejarah dalam arti subjektif itu dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan. Jadi sejarah itu tidak terlepas dari sisi subjektivitas seorang penulis sejarah atau sejarawan. Misalkan kita nanti akan mempelajari bagaimana misalnya sejarah G30 SPKI itu memiliki berbagai versi, yaitu ada versi Soekarno, ada juga versi yang pro Soeharto, ada juga versi yang tidak terlepas, atau ada juga versi yang terlepas dari kedua kubu tersebut, artinya versi yang netral. Nah, itu kan sejarah G30 SPKI itu dipengaruhi oleh apa? Oleh sisi subjektif sejarawan atau penulis sejarah. Nah, maka lahirlah apa? Berbagai versi. Nah, itulah yang dimaksud dengan sejarah dalam arti subjektif. Selanjutnya, definisi sejarah yang keempat secara terminologis dikemukakan oleh R. Muhammad Ali. Ia mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Nah, itu sejarah. Jadi memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, sejarah itu ialah cerita tentang perubahan-perubahan itu sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Gitu. Nah, dalam definisi yang pertama, kita diberikan pengertian bahwa sejarah ini memberikan atau membicarakan tentang kenyataan suatu peristiwa yang telah terjadi. Itu. Misalkan apa? Misalkan mantan. Mantan itu adalah kenyataan sejarah dan bagian dari hidup kita yang pernah ada. Itu. Jadi ceritanya gini, guys. Dulu kita misalnya pernah punya pacar, tapi karena pacar kita berubah sikap, WA gak dibales, diajak jalan gak mau, diajak video call males. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita putus. Nah, setelah putus, pada akhirnya apa? Sang pacar menjadi monumen hidup yang kadang membuat kita susah move on. Nah, cerita tersebut atau peristiwa tersebut dan perubahan-perubahan yang terjadi antara kita dan pacar kita yang sekarang apa? Mantan, merupakan apa? Merupakan sejarah. Nah, itu makna dari definisi R. Muhammad Ali yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian
Makna yang ketiga, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, artinya apa? Artinya sejarah itu sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu ilmu tentang apa? Ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, sejarah memiliki cara berpikir tertentu. Kemarin di pelajaran sosiologi kan ilmu itu harus memiliki sistem dan metode. Nah, metode itu salah satunya adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir dalam sejarah misalkan ada cara berpikir kronologis, ada cara berpikir diakronik, ada cara berpikir sinkronik. Selain itu, sejarah juga sebagai suatu ilmu itu memiliki dimensi, yaitu ada dimensi waktu, ada dimensi ruang, ada dimensi pelaku, lalu ada dimensi sebab dan akibat. Nah, artinya cara berpikir dan dimensi sejarah ini merupakan bukti bahwa sejarah itu sebagai salah satu disiplin ilmu. Nah, tapi cara berpikir dan dimensi dalam sejarah ini nanti akan kita bahas dan diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dengan demikian dalam belajar sejarah kita diajarkan untuk berpikir kritis dalam merespon atau menanggapi suatu peristiwa, misalnya dengan mempertanyakan kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Termasuk kita harus pandai mengambil pelajaran dalam mempelajari sejarah. Itu. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar. Jikalau ada pertanyaan bisa menghubungi WA pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.